Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan info-info dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang kampanye pencabutan izin ekspor pasir laut dan provokasi asing atas kedaulatan RI. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info dan ulasan menarik yang tentu akan menghebohkan. Ibu Pertiwi Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1.104.569 km. Panjang garis pantai negara Republik Indonesia 99.088 km atau terpanjang nomor 2 di dunia. Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, luas wilayah laut Indonesia 3.257.357 km, di mana kedaulatan sumber-sumber kekayaan alam dan pengelolaannya di negara besar ini telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna sesungguhnya dari frase dikuasai oleh negara dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dijabarkan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, yang artinya bahwa bangsa-bangsa yang telah bersatu berjuang bersama memerdekakan atau melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan dan telah bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan hak penuh kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai organisasi tertinggi untuk mengatur fungsi dan manfaat bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sebesar-besarnya menjadi kemakmuran rakyatnya. Indonesia adalah negara merdeka menganut sistem pemerintahan demokrasi dan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Presiden adalah kepala pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundangan sebagai rambu-rambu kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, ketika Presiden sebagai kepala pemerintahan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi di laut adalah merupakan hukum positif atau ketentuan peraturan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal yang biasa ketika satu produk ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah menjadi isu pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang menolak dan ada juga yang menerima, tetapi ketika peraturan pemerintah itu telah diundangkan, maka wajib hukumnya untuk dijalankan dan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan produk ketentuan peraturan itu, silakan sampaikan penolakan Anda secara profesional melalui jalur litigasi yang sudah disediakan oleh negara. Tetapi tidak dengan cara-cara provokasi, menyampaikan data-data bohong di ruang publik, menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat untuk menolak kebijakan pemerintah. Orang-orang seperti ini adalah musuh negara. Setelah Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi di laut,
muncul penolakan dari beberapa LSM lingkungan hidup yang melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Tidak tanggung-tanggung mereka melakukan kampanye penolakan ekspor pasir laut. Sebagaimana penerbitan sebuah media lokal baru-baru ini, salah satu LSM mengatakan jika ekspor pasir laut dibuka, maka dampaknya akan menyebabkan 115 pulau kecil tenggelam. Pertanyaan kita, pulau-pulau yang mana dan di mana? LSM sesungguhnya adalah mitra pemerintah dalam kerja-kerja nyata bidang konservasi lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam hayati bermodalkan swadaya masyarakat. Tetapi LSM bukanlah pengawas kebijakan pemerintah, apalagi mau intervensi bahkan menekan pemerintah untuk mencabut satu kebijakan yang telah diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ingat, sebagai bangsa yang berdaulat, pemerintah Republik Indonesia memiliki harkat dan martabat untuk melaksanakan setiap kebijakan yang telah diputuskan dan tidak akan pernah ada intervensi oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal maupun internasional. Karena pemerintah lebih mengetahui apa yang patut dilaksanakan untuk keberlanjutan bangsa dan negara ini. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi di laut sesungguhnya bukan hanya tentang ekspor pasir laut semata, tetapi bagaimana pemerintah mengambil satu kebijakan untuk mempersiapkan Indonesia supaya tetap eksis dalam bisnis maritim internasional. Bagaimana Indonesia akan menjadi poros maritim dunia jika kapal-kapal berukuran besar dan berbendera internasional tidak dapat memasuki perairan Indonesia karena lautnya dangkal? Salah satu syarat utama dalam bisnis industri maritim, baik bisnis pelabuhan laut internasional maupun industri siperial dan lain-lain, adalah kedalaman laut. Harus dipahami bahwa Provinsi Kepulauan Riau diberikan satu bonus geografi dari Tuhan yang tidak terhingga nilainya untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jangan menyampaikan isu liar dan slogan-slogan menyesatkan. Menjual tanah air adalah pemahaman keliru sekaligus menyesatkan dari lembaga-lembaga dan para aktivis yang digaji atau dibayar untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam di negerinya dengan alasan kerusakan lingkungan hidup. Jika isu tentang kelestarian lingkungan hidup menjadi fokus lembaga-lembaga internasional, mengapa mereka, para lembaga swadaya masyarakat ini, tidak melarang pengambilan pasir laut untuk proyek reklamasi terbesar di dunia, The Palm Island di Dubai, Uni Emirat Arab? Proyek pembuatan pulau buatan itu sudah dimulai dari tahun 2012 dengan luas reklamasi 520 km dari garis pantai, di mana dalam reklamasi itu telah dibuat 5 pulau terindah di dunia. Dan jika kita harus menghitung berapa material pasir yang dihabiskan untuk pembuatan pulau buatan ini, pertanyaan kita, adakah kampanye penolakan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional? Atau ada juga proyek reklamasi besar-besaran di wilayah pesisir Hong Kong dan Macau? Adakah para LSM bertanya, dari mana pengambilan pasir untuk reklamasi di sana? Penolakan yang dilakukan oleh LSM di Hong Kong terhadap proyek reklamasi itu dianggap angin lalu dan proyek tetap berjalan karena pemerintah Republik Hong Kong memiliki kedaulatan atas negaranya. Jangan sampai isu pemanasan global selalu saja dilemparkan oleh negara-negara maju untuk menghambat pengelolaan sumber daya alam di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sudah saatnya Indonesia bangkit, mempertahankan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan alam di Indonesia tanpa harus dikontrol apalagi diintervensi oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena kedaulatan negara Republik Indonesia sesungguhnya ketika kebijakan pemerintah Republik Indonesia tidak bisa diintervensi oleh siapapun.